Pak Dendi belum ada ya Pak ya, belum join Pak. Enggak apa-apa Pak, tinggal dulu nanti kasih linknya aja, enggak apa-apa. Langsung saja Pak. Mau nunggu Pak Dendi atau bagaimana Pak? Pak Rujiono sama Pak Rosito ini. Enggak usah Pak, langsung saja, enggak apa-apa. Langsung saja, Pak. Langsung Langsung Nanti saja. biar langsung Oh, aja. Jempol, ya, nggih. nanti biar rekam sendiri dari link. Nggih. Ini sudah terlihat ya apa Sudah Pak, sudah, slideshow-nya. sudah. Siap. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak untuk kelancaran selama proses perkuliahan hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Mohon maaf ada sedikit kendala dalam operasional Zoom dan OBS-nya. Jadi pada pertemuan ketiga mata kuliah keamanan cyber dan jaringan komputer, kali ini kita akan bahas tentang pengenalan kriptografi dalam keamanan cyber. Jadi berbicara keamanan cyber, kita tidak bisa terlepas dari namanya kriptografi. Nanti kita akan bahas apa itu kriptografi, kemudian bagaimana cara kerjanya, jenisnya seperti apa, terus kemudian peran dalam keamanan cyber itu gunanya seperti apa. Yang pertama untuk tujuan pembelajaran pada kriptografi ini adalah ini hanya sebatas pengenalan ya. Untuk kriptografi sendiri memang kalau mau dipelajari secara keseluruhan sangat luas. Bahkan mungkin ada yang satu semester hanya membahas mata kuliah kriptografi. Cuman dalam mata kuliah keamanan cyber ini kita sisipkan sebagai pengenalan atau pengetahuan tentang apa itu kriptografi sehingga diharapkan mahasiswa nanti mampu untuk memahami konsep dasar kriptografi, kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi prinsip dasar kriptografi yang tidak berbeda jauh dengan prinsip dengan keamanan cyber ya, yaitu ada kerahasiaan, integritas, dan autentikasi, serta ada non-repudiation. Pernah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep komponen utama kriptografi, di antaranya ada plain text, ciphertext, kemudian ada enkripsi, dekripsi. Nanti kita akan bahas secara umumnya seperti apa. Kemudian mahasiswa juga mampu mengklasifikasikan jenis-jenis algoritma kriptografi. Jadi ya nanti ada algoritma simetris, asimetris, kemudian juga ada fungsi hash. Kemudian yang kelima, mahasiswa juga mampu diharapkan untuk memahami peran kriptografi dalam keamanan cyber. Jadi sebetulnya kita belajar kriptografi dalam keamanan cyber itu untuk apa? Nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, untuk konsep dasar dari kriptografi, ketika kita melihat barisan teks atau huruf-huruf dan angka yang bercampur seperti ini, secara awam kita sebagai orang awam katakanlah ya, melihat seperti itu pasti tidak ada artinya atau tidak memiliki makna. Jadi barisan kode-kode atau angka atau huruf ini
merupakan salah satu bentuk dari penerapan kriptografi. Jadi itu sebetulnya ada artinya, tidak asal huruf, tidak asal angka yang disusun sedemikian rupa, tetapi itu memiliki arti. Nah, kenapa berbentuk seperti itu? Nah, secara penerapan teori kriptografi itu biasanya seperti itu adalah hasil dari data atau file yang sudah dienkripsi. Jadi hasil dari enkripsi tujuannya supaya orang lain yang tidak berhak itu tidak bisa membaca arti pesan tersebut. Jadi paham untuk konsepnya seperti itu ya. Kriptografi hanya adalah untuk menyembunyikan atau ibaratnya dari pesan asli dirubah menggunakan kode-kode yang sudah berbentuk kode lain yang tidak dapat diartikan dengan arti pesan yang sesungguhnya. Nah, jadi kita akan mulai dari definisi dulu, definisi kriptografi. Kriptografi itu merupakan alat atau tools yang sangat penting dalam sistem keamanan cyber atau keamanan jaringan komputer. Jadi kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos dan graphin. Kriptos itu secret ya, bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Indonesianya itu rahasia. Kemudian graphin, graph itu tulisan. Jadi kriptografi itu kalau secara harfiah, secara arti bahasa Indonesianya adalah tulisan rahasia. Jadi kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Itu menurut Schneier. Kemudian definisi lainnya, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, dan autentikasi. Ini definisi menurut Menes. Nah, kemudian apa definisi aman yang dimaksud aman dalam konteks fungsi kriptografi untuk mengamankan pesan? Jadi pesan itu dalam hubungan atau komunikasi dalam dunia cyber, dunia maya itu kita tidak tahu ketika kita mengirimkan pesan dari sisi A ke sisi B di jauh di luar sana, kita tidak akan pernah tahu itu di jalan itu pesan itu akan aman atau tidak. Kalau misalnya itu benar-benar masih utuh pesannya, katakanlah kita mengirim surat nih lewat pos, kita kalau itu suratnya dibuka apa adanya dalam bentuk kertas itu bisa dibaca oleh siapa saja kan, dibaca oleh petugas posnya, oleh orang yang kurir yang mengantar dan lain sebagainya yang bisa menemukan isi surat itu. Tapi kalau tulisan atau pesan itu kita lakukan apa namanya prinsip kriptografi dengan menggunakan enkripsi gitu, maka pesan itu akan tetap terjaga kerahasiaannya sampai dengan orang yang berhak menerima pesan tersebut. Jadi yang dimaksud aman di sini adalah pesan tetap terjaga kerahasiaannya. Jadi ini contohnya yang A ini plain text atau teks aslinya. Itu ketika kita ingin dikirim ke suatu tujuan itu kita ubah dulu dalam bentuk ciphertext. Bentuknya seperti ini karena sudah dilakukan enkripsi, proses kriptografi. Kemudian tujuan yang lain untuk mengamankan tujuan aman lainnya adalah bahwa pesan tersebut tetap terjaga keasliannya atau otentik, data integrity. Karena tidak mungkin atau tidak diharapkan kita dalam dunia cyber atau dunia digital ketika kita mengirimkan pesan. Katakanlah kita mentransfer uang dari kita ke rekan kita. Kita mentransfer 100.000. Yang kita harapkan sampai di tempat tujuan tetap 100.000. Kita tidak mengharapkan kurang atau lebih kan. Jadi itu pesan tetap terjaga keasliannya. Ketika misalnya ada pesan yang asli, misalnya ini gambar ada burung. Di sisi pengirim burungnya satu. Kemudian setelah di sisi penerima ternyata burungnya jadi dua. Nah, ini berarti pesannya tidak terjaga keasliannya. Atau pesannya mengalami perubahan baik selama
transmisi pengiriman maupun ada seseorang yang mencoba untuk mengintercept atau mengubah pesannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahwa si pengirim ini adalah benar-benar yang mengirim atau mengirim pesan ke pihak keduanya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang mengubah pesan atau mengintercept atau ibaratnya kayak mencegah mencegah di pertengahan jalan ya. Jadi antara A dan B ini pesan yang dikirim ya benar-benar dari A. Di tengah tidak bisa diotak-atik lagi. Sampai B pesannya tetap adalah pesan dari si A pengirimnya. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika ada seseorang yang mengklaim A di tengah jalan untuk mengirim pesan, maka hal ini bisa diantisipasi dengan teknik kriptografi. Kemudian yang keempat, berbicara dengan penyangkalan atau non-repudiation, itu adalah pihak pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan kepada pihak B. Jadi ya benar-benar pengirim data atau pesan itu adalah pihak A gitu di ilustrasi ini. Jadi tidak dapat menyangkal. Seperti halnya misalnya kita mengirim email atau apa itu yang benar-benar yang ngirim ya yang pengirimnya itu yang si A ini yang mengirim. Jadi tidak dapat dilakukan penyangkalan ketika kita menggunakan teknik kriptografi. Nah, jadi di sini untuk apa namanya teknik kriptografi ini memiliki ibaratnya memiliki fitur atau layanan tetap yang pertama menjaga kerahasiaan pesan atau confidentiality, privacy, dan secrecy. Jadi pesannya tetap rahasia, tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali yang berhak menerima. Kemudian yang kedua, keaslian pesan tetap terjaga. Jadi tidak ada perubahan. Dan yang ketiga, keaslian pengirim dan penerima pesan itu sudah bisa dipastikan. Tidak ada pihak yang mengaku-ngaku untuk siapa pengirimnya dan siapa penerimanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada anti penyangkalan atau non-repudiation. Nah, kemudian ada beberapa terminologi dalam kriptografi. Jadi ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pesan. Pesan itu adalah informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, baik secara persepsi, secara audio maupun visual. Nah, dalam ilmu kriptografi atau teknik kriptografi ini, pesan asli itu disebut dengan plain text. Nah, pesan ini dapat berbentuk tidak hanya teks, bisa gambar, video, musik, tabel, atau gambar 3D itu pokoknya berupa file atau pesan itu yang disebut dengan plain text atau file aslinya sebelum diapa-apain. Nah, kemudian ada sisi pengirim atau sender yang mengirim pesan dan yang menerima pesan. Pengirim dan penerima pesan itu juga bisa manusia maupun mesin atau komputer, tidak harus manusia ya pengirim dan penerimanya itu. Contohnya ini misalnya dari Alice ke Bob. Ini pengirimnya Alice, penerimanya Bob. Ini kemudian ada terminologi kedua berikutnya atau keempat ini ada yang namanya ciphertext. Kalau tadi plain text itu teks aslinya sebelum dikirim, jadi teks yang masih asli orisinil dari kita. Nah, kemudian ketika mau dikirim itu dilakukan namanya enkripsi. Enkripsi ini adalah proses menyandikan plain text atau teks asli menjadi ciphertext. Ciphertextnya itu yang udah diubah. Yang tadi yang kita di awal ada kode-kode yang nggak bisa dipahami, itu ciphertext. Kalau plain text itu teks aslinya. Nah, ketika setelah dienkripsi itu berubah menjadi ciphertext menggunakan kunci kan, kunci untuk mengenkripsinya. Sehingga dalam proses pengiriman file, data maupun dokumen selama masa transmisi itu sudah berbentuk ciphertext. Jadi ketika di jalan itu
curi atau diintercept oleh orang itu tidak berupa pesan orisinil karena udah dienkripsi. Jadi secara keamanan data itu masih terjaga keamanannya. Nah, setelah sampai di penerimanya, datanya itu masih ciphertext. Kemudian penerima itu ini nggak mungkin bisa untuk membaca pesan atau file itu. Nah, bagaimana supaya bisa membaca pesannya? Yaitu dilakukan proses dekripsi. Dekripsi itu adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula. Jadi file asli dari pengirim dienkripsi berubah menjadi ciphertext kemudian ditransmisikan atau dikirim melalui media tertentu baik lewat internet maupun lewat jaringan. Habis itu setelah sampai di penerima itu bentuknya masih ciphertext, itu harus dilakukan dekripsi. Dekripsi itu perubahan dari ciphertext ke plaintext. Nah, jadi setelah jadi plaintext ini baru bisa dibaca oleh si penerimanya. Paham ya? Ya. Iya, nanti tak lewat rekaman aja bilang aja ya. Soalnya ini ada error di sini. Saya rekam soalnya. Tetap saya rekam ya. Disampaikan aja nanti mungkin ya jam 11-12-an bisa dilihat. Nah, berikutnya secara matematis untuk konsep enkripsi dan dekripsi dapat dipetakan sebagai berikut. Misalnya katakanlah ciphertext itu C ya, plaintext itu P, kemudian fungsi enkripsi itu memetakan P ke C. P itu plaintext, diubah menjadi ciphertext. Kemudian fungsi dekripsi atau D ini memetakan ciphertext ke plaintext atau dalam fungsi matematikanya dekripsi ciphertext menjadi plaintext. Nah, jadi fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat D memetakan E dalam bentuk plaintext sama dengan plaintextnya. Jadi harus sama. Tidak boleh fungsi ini berubah. Jadi dari sisi pengirim dan sampai ke penerima itu harus berbentuk plaintext. Jadi nggak ada perubahan. Nah, contohnya seperti ini nih, ketika Alice misalnya mengirim plaintext, nomor HP-nya, nomor teleponnya itu dienkripsi dulu. Kemudian lewat transmisi komunikasinya dia masih udah berubah ciphertext. Nah, ketika ada orang yang ingin misalnya menguping atau mengintercept itu ya yang diperoleh hanya data ini, data yang sudah ciphertext, data yang sudah dienkripsi. Nah, kemudian dari Bob ini ketika ingin mengetahui pesan aslinya harus dilakukan dekripsi, perubahan dari ciphertext ke plaintext. Paham ya? Nah, kemudian enkripsi itu ada dua, yaitu enkripsi data pada saat data itu di tempat atau di storage ya, data at rest. Itu data dienkripsi. Ada juga enkripsi pada saat dikirim pengiriman, pada saat proses transfer datanya. Nah, misalnya kita di hard disk kita, di komputer kita itu datanya mau dienkripsi itu bisa. Jadi ketika ada orang yang mau buka, itu nggak bisa kalau tidak punya kunci dekripsinya. Misalnya seperti ini video dienkripsi jadi seperti ini. Nah, kemudian yang enkripsi dalam data yang dikirim, itu misalnya contohnya ada ketika kita menggunakan ATM, kita menginput PIN ATM pada mesin ATM itu PIN-nya kita kan dikirim tuh ke server banknya. Itu mengalami proses enkripsi dulu. Jadi tidak, ketika kita memasukkan PIN 123456, masuk ke servernya bank, itu selama masa proses transmisi data PIN kita itu udah dienkripsi dari mesin ATM ke servernya. Jadi ketika ada orang lain yang berusaha
mencegah atau mengintercept di tengah jalan itu udah nggak bisa karena dienkripsi prosesnya. Kemudian proses pembayaran kartu kredit, misalnya kita di e-commerce itu juga mengalami proses enkripsi on motion. Kemudian siaran TV itu juga mengalami proses enkripsi on motion. Kemudian WhatsApp, biasanya kita pada saat membuka WhatsApp itu kan ada proses enkripsi end to end. Pernah perhatiin nggak di WhatsApp? Nah, itu berarti proses kalian mengirim pesan ke pihak penerima itu selama masa transmisi itu dilakukan enkripsi oleh si penyedia layanan atau WhatsApp-nya. Jadi pesan kalian selama masa transmisi data ke penerima itu sudah dienkripsi. Ketika kalian mengirimkan ngetik selamat pagi dikirim itu dalam masa perjalanan itu bentuknya nggak selamat pagi tapi udah dienkripsi. Nah, nanti sampai di penerimanya udah dekripsi bentuknya balik lagi selamat pagi. Jadi proses enkripsi ada dua, data at rest atau ditempatkan di hard disk maupun di komputer atau di HP. Kalian mau enkripsi maupun selama masa proses transmisi datanya. Jadi dalam perjalanan itu juga dienkripsi juga datanya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya chipper. Ini masih terminologi apa namanya kriptografi. Nah, jadi algoritma enkripsi dekripsi itu biasa kita sebut dengan chipper atau aturan untuk enchippering dan dechippering. Nah, fungsi matematikanya, misalnya kita ingin melakukan enkripsi. Jadi enkripsi modelnya banyak atau jenisnya banyak. Kita ambil contoh yang Caesar chipper ini ya. Jadi ketika kita mau mengirim pesan selamat datang, itu nanti kita enkripsi dengan model chipper ini, Caesar chipper, itu dengan rumus enkripsinya itu digeser 3 huruf ke kanan. Jadi ketika kalian menggunakan kata selamat datang, S-nya itu digeser ke kanan 3 langkah, berarti S, V, jadi V kan. Jadi nanti huruf S itu jadi V dan seterusnya. Jadi selama masa apa namanya pengiriman itu sudah dienkripsi. Itu ini contohnya, ini saya kasih contoh untuk yang lebih mudah, tapi apa namanya model enkripsi ini sudah jarang digunakan karena bisa dibilang cukup lemah kekuatannya, kurang kuat lah algoritma karena dia hanya menggeser huruf kan. Misalnya A jadi C, berarti kalau digeser 3 huruf kan C jadi ke belakang lagi kan, C, D, E, F jadi F dan seterusnya. Jadi rumusnya enkripsinya berarti P itu plain text ditambah K ini posisi alfabet, misalnya A ya. A-nya itu misalnya kalau dalam proses ini biasanya A-nya dimulai dari 0 sampai 25 karena alfabet ada 26. Mod itu 26 itu supaya tetap perhitungan dalam 26 alfabet. Enkripsinya berarti plain text-nya itu diubah P itu K itu posisi alfabet. Misalnya A ya berarti 0. Misalnya ini huruf plain text P digeser ke depan sebanyak K posisi dalam alfabet. Mode operasi mod 26 ini memastikan hasil tetap dalam rentang 26 alfabet, 26 huruf. Jadi misalnya kita ingin mengenkripsi huruf A, P-nya kan 0 nih, karena dimulai dari 0 sampai 25, enggak 1 dari 2, sampai 26. Nah, dengan K sama dengan 3, karena digeser 3 huruf, maka 0 plus 3 mod 26 itu 3. Nilainya 3. 3 itu berarti kalau 0 itu A, kalau 3 berarti huruf apa? D ya. Nah, D. Jadi A dienkripsi menjadi D. Kemudian untuk proses dekripsinya atau membukanya, itu berarti dikurangi. Ini rumusnya ini kan. Dekripsi itu 3, karena cippertext nilainya 3, dikurangi K. K-nya kan 3 nih. Dikurangi 3, mod 26, 3 dikurangi 3 hasilnya 0. 0 dalam huruf alfabet berarti apa? A. Nah, jadi dibalik ya gitu. Rumusnya seperti ini untuk Caesar chipper.
Cuman untuk enkripsi ini sudah jarang digunakan karena secara kekuatannya tidak terlalu bagus ya, mudah dihack. Nah, kemudian berikutnya ada kunci. Nah, itu kunci adalah parameter yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi. Jadi yang namanya enkripsi itu algoritmanya itu bisa diketahui oleh siapa saja. Jadi secara umum itu algoritma enkripsi itu siapa aja tahu. Tetapi yang paling penting adalah secara keamanannya itu yang paling harus rahasia itu adalah kuncinya. Jadi ada enkripsi pakai algoritma AES katanya gitu. Namanya AES algoritmanya. Itu semuanya tahu algoritma AES itu cara kerjanya seperti apa. Kan umum kan gitu. Nah, cuma pada penerapan algoritma itu ketika dienkripsi itu ada satu hal yang harus dirahasiakan yaitu namanya kunci ya, kunci di sini. Prinsip Kerckhoff ini yang menemukan algoritma kriptografi harus diketahui siapa saja tanpa mengurangi keamanannya. Sedangkan kunci harus rahasia. Nah, contohnya pada ilustrasi ini dari plain text dari pengirim ya. Ini mengirimkan kata-kata kirim senjata perang. Ini enkripsi ini nih rumusnya ini itu semua tahu. Tetapi kuncinya ini hanya orang tertentu yang tahu untuk membuka algoritma dekripsinya. Nah, selama perjalanan kok apa hurufnya berubah kan, dan datanya berubah kan, ciphertext. Nah, yang untuk membuka dekripsi itu pakainya kunci yang dirahasiakan. Kemudian ada istilah lain yaitu penyadap dalam terminologi kriptografi. Penyadap itu adalah orang atau mesin yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Nama lainnya biasanya ada enemy, intruder, adversary, intercept, atau man in the middle attack yang biasanya menyerang di tengah jalan gitu. Nah, jadi salah satu pencipta algoritma RSA dalam atau pakar kriptografi ya pernah mengatakan kriptografi is about communication is the presence of adversaries. Jadi kriptografi ini bukan hanya soal menyembunyikan informasi, tetapi memastikan komunikasi tetap aman meskipun ada ancaman. Ancamannya berupa apa ya? Penyadap ini. Kemudian ada istilah lagi kripta analisis atau crypt analisis. Itu ilmu seni yang digunakan untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut crypt analis. Crypt analis ini analisis merupakan lawan dari kriptografi. Sejak abad 9 itu sudah ada ini. Secara kita belajar sejarah itu dari ilmuwan Arab pada abad 9 bernama Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu As-Sabah Ibnu Oman Ibnu Al-Malik Al-Kindi atau dikenal dengan Al-Kindi. Ini yang penemu kriptoanalis. Jadi kriptografi itu udah sejak lama, udah dari abad ke-9 itu sudah ada. Kemudian ada kriptologi. Kriptologi itu studi mengenai kriptografi dan kriptanalis. Jadi kriptologi itu ada dua. Kriptografi itu untuk menjaga keamanan pesan. Kemudian kriptanalis itu ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Nah, kemudian kita masuk ke dalam algoritma-algoritma yang digunakan dalam kriptografi. Jadi ada algoritma simetri, ada asimetris, kemudian ada fungsi hash ya. Yang pertama ada algoritma kriptografi simetris, yaitu antara kunci enkripsi pada pengirim dan penerima dan kunci dekripsinya itu sama. Jadi antara pengirim dan penerima memiliki kunci yang sama untuk mengenkripsi dan untuk mendekripsi kan. Namanya algoritma kriptografi simetris. Simetris itu sama. Antara pengirim penerima itu sama. Memiliki kunci yang sama. Nah, contohnya banyak, ada DES, ada AES, ada Serpent, Blobis, Loki, Mars, dan sebagainya. Nanti kita akan coba praktekkan yang AES ya. Menggunakan kunci yang sama, simetris.
Jadi yang pertama ada algoritma simetris. Kemudian yang kedua ada algoritma kriptografi asimetris. Jadi antara kunci enkripsi sama kunci dekripsi itu tidak sama, berbeda. Jadi pada saat enkripsi itu menggunakan kunci publik, sedangkan pada saat dekripsi ini menggunakan kunci private atau K2. Ini beda ya. K1, K2, kuncinya beda. Jadi di penerima dan pengirim kuncinya berbeda. Kalau tadi yang simetris itu kuncinya sama, kalau yang asimetris kuncinya berbeda. Kunci publik ini digunakan untuk enkripsi. Jadi siapa saja itu bisa dibagikan ke siapa saja ketika misalnya saya ini sebagai pengirim, kalian bertiga sebagai penerima. Jadi kunci publik yang saya enkripsi itu kalian tahu semua. Tetapi kunci yang dimiliki kalian untuk mendekripsi itu berbeda. Misalnya kunci 1, kunci 2, kunci 3 kan. Jadi berbeda-beda penerimanya. Sedangkan kunci yang saya untuk ngirim ke kalian itu sama. Jadi itu perbedaannya algoritma simetris dan asimetris. Contohnya ada RSA, ada DSA, dan lain sebagainya. Ini kalau mau dibahas semuanya memang satu semester tuh mungkin nggak cukup kriptografi ya. Cuman ini sebagai gambaran aja kalau kita belajar keamanan cyber itu tahulah ibaratnya kriptografi itu seperti apa. Ada enkripsi, ada dekripsi. Itu seperti apa, apa? Jadi kalian ada gambaran secara pengetahuan. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa belajar sendiri baik di buku-buku di online atau di YouTube itu banyak. Kemudian algoritma berikutnya ada fungsi hash. Algoritma yang mengubah data input atau data asal menjadi string tetap panjang yang unik. Nah, hash ini tidak dapat dirubah. Jadi ketika misalnya dari pengirim mengirimkan data kemudian dirubah menjadi fungsi hash, itu tidak dapat dibalikan. Bersifat irreversible. Ya, contohnya ini, ketika masukkan halo di fungsi hash, maka nilai hashnya seperti ini. Kegunaannya hash itu biasanya untuk keamanan kata sandi. Jadi ketika misalnya kita dalam suatu jaringan, database adminnya itu, sandi kita itu ketika kita menginputkan itu bukan berbentuk password atau sandi di database-nya sana, tapi udah dirubah jadi hash. Jadi seorang admin belum tentu bisa mengetahui apa password kita ya. Kadang ada orang yang bertanya-tanya kan, berarti kalau kita menggunakan password atau PIN dalam suatu sosial media gitu lah, itu servernya sana berarti tahu password kita gitu kan ada yang bertanya-tanya gitu kan. Nah itu untuk mengantisipasi seperti itu ya digunakan fungsi hash ini. Jadi bentuknya misalnya halo ini jadinya nilainya seperti ini. Misalnya password kita halo. Ketika masuk ke database admin sana untuk passwordnya yang kelihatannya gini nggak bisa dalam bentuk password utuh itu nggak bisa. Jadi untuk keamanan kata sandi ini fungsi hash ini digunakan. Kemudian integritas data. Jadi antara penerima dan pengirim itu datanya tetap ketika kita menggunakan fungsi hash. Kemudian ada digital signature, blockchain, kriptografi itu yang masih marak ya sekarang yaitu blockchain itu menggunakan fungsi hash, kemudian struktur data efisien. Contoh algoritma hash ini banyak ada MD5, SHA-1, SHA-26, 256, SHA-3 dan Decrypt. Nah, sekarang peran kriptografi dalam keamanan cyber itu apa saja perannya? Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu tadi yang kita bahas di awal. Jadi supaya data atau file itu tetap terjaga kerahasiaannya, maka perlu dilakukan teknik enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data. Kemudian yang kedua, menjaga data itu tidak diubah selama masa transmisi atau integritas. Yang ketiga, kriptografi asimetris, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat membuka pesan.
Nah, kemudian yang keempat ada non-repudiation. Nah, dengan adanya digital signature atau tanda tangan digital, pengirim pesan tidak dapat menyangkal keaslian atau kebenaran pengiriman data. Dan yang terakhir, fungsi atau peran kriptografi dalam keamanan cyber adalah menjaga keamanan jaringan dan sistem komunikasi. Contohnya mencegah serangan seperti man in the middle attack dengan memastikan bahwa komunikasi antar perangkat tetap terenkripsi dan tidak dapat disadap oleh pihak ketiga. Nah, jadi sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin saya ingin mempraktekkan yang tadi dulu ya. Ini contoh untuk enkripsi dari AES, algoritma AES ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan enkripsi AES seperti tadi. Tadi yang untuk di slide pertama itu kan slide pertama ini kita coba artinya apa. Nah, ini itu tidak hanya sekedar kata atau ini ya, acak ya. Nah, kita coba akan, ini kan sudah dienkripsi nih posisinya nih. Kita coba dekripsikan. Coba nanti kalimat apa yang keluar ketika kita sudah dekripsi ya. Ini kita default aja. Nah, ini yang penting adalah tadi yang saya bilang kunci yang rahasia, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ini enter secret key. Saya buat kunci Universitas Telkom. Kuncinya ini saya bikin ketika saya membuat enkripsi. Ketika kita dekripsi, coba kalimatnya apa? Keluar kalimatnya ini. Jadi kunci ini adalah bersifat rahasia, tetapi algoritmanya siapa aja bisa tahu, ya kan? Nanti konsepnya seperti itu kan. Jadi yang terpenting adalah secret key ini, kunci rahasianya itu tidak boleh orang lain tahu. Karena kalau ini kunci ini misalnya nggak tahu nih, kita nggak bisa buka nih, nggak bisa buka dekripsinya ini. Jadi kata-kata yang tadi ini yang sudah dienkripsi menjadi ini. Sekarang kita buktikan coba. Kata ini kita enkripsikan ya. Jadi apa ini? Ini proses enkripsinya. Kuncinya sama. Hasilnya apa? Nah, hasilnya ini. Ini sama dengan ini. Sekarang kita coba otak-atik kuncinya. Ketika kita hilangkan saja beberapa huruf, bisa. Kita coba tambahin 3 wis. Tapi asal. Nggak bisa. Jadi proses enkripsi dan dekripsi ini menggunakan algoritma yang bermacam-macam atau yang bervariasi. Algoritma itu bisa diketahui siapa saja, misalnya menggunakan AES atau RSA dan sebagainya. Tetapi yang paling terpenting adalah di kuncinya ini. Ketika kita menggunakan kunci ini, dirubah 3 huruf aja itu udah langsung nggak bisa ya. Jadi paham ya di sini ya konsepnya ya, secara konsep ya. Baik, kalau begitu kita masuk ke dalam simpulan. Ya, simpulan. Jadi kesimpulannya adalah kriptografi itu merupakan salah satu elemen penting dalam keamanan cyber. Nah, digunakan untuk salah satunya untuk melindungi data atau file atau akses dari akses yang tidak sah. Contohnya pengiriman data, entah itu misalnya merubah data dan sebagainya. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya seperti enkripsi, dekripsi itu dapat menggunakan algoritma yang bermacam-macam. Algoritma ada algoritma kriptografi simetris, ada asimetris, sehingga pesan-pesan itu dapat tetap terjaga kerahasiaannya atau keasliannya. Dan dalam dunia digital
yang semakin berkembang, pemahaman tentang kriptografi ini menjadi semakin krusial untuk melindungi sistem, data, dan pengguna dari ancaman cyber yang terus berkembang. Ya, jadi paham ya, untuk peran kriptografi sepenting apa sudah ada gambarannya ya, sudah paham ya ini ya. Jadi yang mungkin sebelumnya kalian kriptografi itu apa sih gitu. Jadi untuk keamanan cyber itu sangat penting kriptografi manfaatnya. Oke, ada pertanyaan mungkin kita udah selesai nih untuk ya. Hmm. Itu terkadang di website itu ada yang bilang jasa verified Hmm. tanpa menggunakan digital. Apakah itu tetap aman? Deskripsinya atau tidak? Secara misalnya kita bilang bisa atau tidaknya bisa. Tetapi yang namanya jasa seperti itu kan seperti ini loh. Kita juga tidak percaya 100% nih data kita itu aman atau tidak. Ketika mereka kita nggak tahu siapa di balik itu kan. Nah, kalau dibilang bisanya itu kemungkinan besar bisa karena yang namanya hacker, cracker tuh dia memiliki kemampuan untuk itu kan, untuk memecahkan suatu enkripsi, dekripsi. Cuman yang jadi permasalahan adalah keamanan data kita. Jadi ketika data kita itu di luar sana terus ada yang pegang dekripsinya, katakanlah data kita terkena ransomware. Nah, ketika dekripsinya itu berarti kan dia udah tahu data-data kita semua kan. Ya, paling nggak berarti kita nggak mau data kita diketahui isinya oleh mereka. Seperti halnya orang yang ada jual jasa buat apa menghack akun sosial media gitu kan. Ada sebenarnya. Itu bisa. Secara konsep bisa atau enggaknya itu bisa. Cuman secara keamanan datanya itu data kita berarti udah benar-benar kita ibaratnya kita istilahkan ikhlaskan lah. Ibaratnya berarti kan dia udah tahu kan data kita. Seperti itu paling data. Jadi konsep secara bisanya itu memungkinkan sangat bisa untuk karena tadi ada beberapa ilmu yang namanya crypt crypt analis itu kan yang memecahkan data-data dekripsi. Ada lagi pertanyaan? Nanti sampaikan temannya untuk rekamannya saya upload di sini. Dari Pak Rujiono dan Pak Rusito ada tambahan mungkin Pak? Tidak ada Pak Rizky, aman. Lanjut Pak, tidak ada. Lanjut ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mata kuliah ini saya tutup pada pertemuan ketiga. Insya Allah nanti jumpa lagi di pertemuan keempat. Mungkin akan kita lebih bahas ke mengamankan dari sisi physical network-nya. Kan kita udah mempelajari ancaman, kriptografi, dan pengenalan. Nanti mungkin kita akan di pertemuan berikutnya mungkin secara ke sistemnya, device-nya, misalnya ke jaringan maupun ke protokol-protokolnya. Jadi lebih ke, udah belajar OSI layer kan? Udah pernah dapat belum? OSI layer, jaringan komputer, Oh, sudah ya. 7 layer, ada data link, physical network. Ya, ya, ya. Nah, tapi mungkin nanti ya, misal pun udah tapi agak lupa nanti saya bahas sekilas di awal. Jadi untuk keamanan jaringan itu nanti kita bahas atau kita akan bahas per pertemuan nanti untuk per layernya seperti apa. Jadi biar lebih paham karena ini kan menyangkut dengan jaringan komputer kan sistem kalau orang kita. Tapi kalau misalnya di bidang lain keamanan cyber mungkin yang dibahas lebih ke hukumnya, lebih ke apa undang-undangnya itu ada. Jadi keamanan cyber sangat luas. Kalau kita orang IT, orang sistem komputer informasi, mungkin yang dibahas lebih ke nanti jaringannya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Rujiono, Pak Rusito, dan rekan-rekan lain yang sudah mengikuti via Zoom. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Pak Rizky. Waalaikumsalam.